Have you ever felt that a great idea fails just because it wasn't presented properly? In the business world, a clear and convincing presentation can determine the success or failure of a plan. A business presentation helps deliver information, persuade the audience, introduce products, and build partnerships. With careful preparation, clear language, and the right supporting media, business communication becomes more effective and professional. For a more complete explanation of business presentations, please watch this video until the end. Enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Juwita Maharani with student ID number 2541261 from class AKT 25A. In this video, I will discuss material from the Business Communication course, specifically about business presentation. In the business world, communication skills are one of the most important abilities. Almost all business activities require communication, whether it is communication with customer, colleagues, supervisor, of business partners. One form of communication that is often used in the business world is a presentation. Through presentation, someone can deliver ideas, information, and business plans to others more clearly and in a structured way. Therefore, the ability to give a good presentation is very important, especially for someone who will work in a company or run their own business. In this video, I will explain several things related to business presentation, starting from the definition of business presentation, the objectives of business presentation, the importance of business presentation, types of business presentations, presentation that need to be done before presenting, the structure of presentation, good presentation technique, quiz, and the media that are commonly used in business presentation. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan informasi, ide, atau gagasan yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada audiens dengan tujuan tertentu. Biasanya, presentasi dilakukan secara lisan dan didukung dengan media visual seperti slide PowerPoint agar materi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam praktiknya, presentasi bisnis sering digunakan dalam berbagai situasi. Misalnya, ketika seseorang ingin menjelaskan suatu produk kepada calon pelanggan, menawarkan kerjasama kepada mitra bisnis, menyampaikan laporan kerja kepada pimpinan, atau mempresentasikan rencana bisnis kepada calon investor. Dengan adanya presentasi, informasi yang ingin disampaikan dapat dijelaskan secara lebih sistematis, sehingga audiens dapat memahami isi pembahasan dengan lebih baik. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dari presentasi bisnis. Presentasi bisnis memiliki beberapa tujuan penting. Salah satunya yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Informasi tersebut bisa berupa laporan kegiatan, perkembangan suatu proyek, strategi pemasaran, atau rencana bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, presentasi bisnis juga sering digunakan untuk meyakinkan audiens terhadap suatu ide atau proposal bisnis. Misalnya, ketika seseorang ingin mengajukan ide bisnis kepada pimpinan perusahaan atau kepada investor. Dalam situasi seperti ini, presenter perlu menjelaskan ide tersebut dengan baik agar audiens dapat memahami dan mendukung rencana yang disampaikan. Tujuan lainnya adalah untuk menjelaskan produk atau layanan perusahaan kepada calon pelanggan. Dalam dunia pemasaran, presentasi sering digunakan untuk memperkenalkan keunggulan produk atau jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Presentasi bisnis juga dapat digunakan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain, serta membantu proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai pentingnya presentasi bisnis. Presentasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja. Salah satu manfaatnya adalah membantu seseorang menyampaikan ide atau gagasan bisnis secara lebih jelas kepada orang lain.
Ketika sebuah ide dijelaskan dengan baik melalui presentasi, audiens akan lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan. Hal ini tentu akan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Selain itu, presentasi yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan audiens terhadap perusahaan atau terhadap orang yang menyampaikan presentasi tersebut. Misalnya, ketika seseorang karyawan mampu menjelaskan laporan atau strategi bisnis dengan jelas, maka pimpinan akan lebih percaya terhadap kemampuan karyawan tersebut. Presentasi juga sering digunakan dalam berbagai kegiatan organisasi seperti rapat kerja, penyampaian laporan, atau pembahasan strategi perusahaan. Bahkan dalam kegiatan pemasaran, presentasi sering menjadi salah satu cara untuk mempromosikan produk atau jasa kepada calon pelanggan. Oleh karena itu, kemampuan melakukan presentasi yang baik merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis, terdapat beberapa jenis presentasi yang digunakan sesuai dengan tujuan penyampaiannya. Jenis yang pertama adalah presentasi informatif. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada audiens. Contohnya adalah presentasi mengenai laporan kegiatan perusahaan, laporan keuangan, ataupun hasil penelitian pasar. Jenis yang kedua adalah presentasi persuasif. Presentasi ini bertujuan untuk meyakinkan audiens agar menerima ide, proposal, atau rencana bisnis yang disampaikan. Dalam presentasi ini, presenter biasanya berusaha mempengaruhi audiens agar setuju dengan gagasan yang disampaikan. Jenis berikutnya adalah presentasi laporan, yaitu presentasi yang digunakan untuk menyampaikan hasil kerja atau perkembangan suatu proyek kepada pimpinan atau pihak terkait. Selain itu juga ada presentasi penjualan, yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan dan menawarkan produk atau jasa kepada calon konsumen. Berikutnya kita akan membahas mengenai persiapan presentasi bisnis. Agar presentasi dapat berjalan dengan baik, tentu diperlukan persiapan yang matang. Langkah pertama yang diperlukan adalah menentukan tujuan dari presentasi tersebut. Dengan mengetahui tujuan yang jelas, kita dapat menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Langkah berikutnya adalah mengenali dulu audiens yang akan menerima presentasi. Hal ini penting karena cara penyampaian materi bisa berbeda tergantung pada siapa yang menjadi pendengarnya. Selanjutnya, kita perlu menyusun materi presentasi secara jelas dan terstruktur, agar audiens dapat mengikuti alur pembahasan dengan mudah. Selain itu juga, kita perlu menyiapkan media presentasi, misalnya slide PowerPoint, grafik, ataupun gambar pendukung yang dapat membantu menjelaskan materi. Yang tidak kalah penting adalah melakukan latihan sebelum presentasi. Dengan berlatih terlebih dahulu, kita akan lebih percaya diri dan dapat menyampaikan materi dengan lebih lancar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan, biasanya presenter menyampaikan salam, memperkenalkan diri, serta memberikan gambaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Pembukaan yang baik sangat penting karena dapat menarik perhatian audiens sejak awal. Kemudian, pada bagian isi, presenter akan menjelaskan materi utama yang ingin disampaikan. Bagian ini biasanya berisi informasi, data, atau penjelasan mengenai ide bisnis yang sedang dibahas. Sedangkan pada bagian penutup, presenter menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian ini biasanya juga disertai dengan ucapan terima kasih kepada audiens atas perhatian yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik presentasi yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar presentasi dapat berjalan dengan efektif. Pertama, menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami agar audiens dapat mengerti materi yang disampaikan. Kedua, usahakan untuk menjaga kontak mata dengan audiens. Hal ini dapat menunjukkan rasa percaya diri dan membuat komunikasi terasa lebih hidup. Selain itu, menggunakan intonasi suara yang jelas dan tidak monoton, agar audiens tetap tertarik untuk mendengarkan penjelasan tersebut.
Slide presentasi juga sebaiknya dibuat dengan sederhana dan tidak terlalu penuh dengan teks, sehingga audiens dapat fokus pada penjelasan yang disampaikan oleh presenter. Yang paling penting adalah menyampaikan materi secara sistematis dan teratur, sehingga audiens dapat mengikuti alur pembahasan dengan mudah. Terakhir, kita akan membahas mengenai media dalam presentasi bisnis. Dalam presentasi bisnis, penggunaan media sangat membantu dalam menjelaskan materi kepada audiens. Media yang sering digunakan antara lain PowerPoint, grafik, diagram, gambar, maupun video singkat. Grafik dan diagram biasanya digunakan untuk menjelaskan data agar lebih mudah dipahami. Sementara itu, gambar atau ilustrasi dapat membuat presentasi menjadi lebih menarik. Video singkat juga bisa digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu produk, proses, atau strategi bisnis yang sedang dijelaskan. Dengan menggunakan media yang tepat, audiens akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan dalam presentasi bisnis. As a closing, we can understand that business presentation are one of the most important forms of communication in the business world. Through a good presentation, someone can convey ideas, information, and business strategies to the audience clearly and in a structured way. With thorough preparation, systematic organization of materials, and the use of appropriate techniques and media, business presentation can help achieve communication goals and increase success in the business world. That concludes my explanation about business presentation in the business communication course. Hopefully, the material I have presented can add to our knowledge and understanding of the importance of presentation skills in the business world. Thank you for attention and for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.